Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat Natal. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya di masa Natal ini. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita boleh sungguh memuliakan Dia. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang mau turun untuk menjangkau saya dan saudara. Segala pujian kemuliaan hanya layak bagi Dia.
yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, kami sembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Ku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh menyembah Engkau ya Tuhan, kami sungguh meninggikan Engkau. Engkau Allah yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami semua yang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sungguh kagum dan kami sungguh-sungguh sangat bersyukur karena Engkau Allah yang besar. Engkau mau menjadi serupa dengan kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami semuanya. Bila kerinduan akan hadirat-Mu kami terus juga miliki. Sebentar kami akan membaca firman, nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami melaluinya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, hari ini di gereja-gereja tertentu itu ada ibadah, ya, Natal. Ya, jadi Natal tidak cukup hanya sehari, tetapi ada orang tertentu yang memang mengadakannya, ya, jadi mengadakan Natal begitu ya. Jadi ketika kita ada orang yang merayakan Natal begitu ya, Natal kedua, Natal ketiga seperti itu. Nah saudara, saya ingin mengajak kita, apa yang saudara lakukan setelah kita merayakan Natal. Saudara, itu juga sangat penting. Jadi bukan apa yang kita siapkan atau apa yang kita lakukan pada waktu merayakan Natal, tapi apa yang kita lakukan setelah kita merayakan Natal. Ya, setelah kita merayakan Natal, apa yang saya dan saudara lakukan. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, jadi bagaimana kita membaca kisah para gembala yang mereka di padang belantara kemudian dijumpai malaikat. Dan ayat yang menarik, mulai ayat 15 itu, setelah malaikat pergi. Saudara, saya punya pengalaman beberapa kali, ya sering lah ya, bukan beberapa kali. Pada waktu muda ikut menjemput jemaat-jemaat. Jadi ada mobil jemputan dari gereja. Jadi saya sering mendampingi driver gereja untuk menjemput karena dia suka ngantuk, dan ya sambil membantu saya, tujuannya begitu. Saudara, alangkah kaget saya karena ada banyak orang-orang itu yang kita sudah datangi ke rumah. Biasanya kata driver itu, dia bilang kepada saya, "Mas, harus ditunggu ya sampai orang itu jalan." Jadi memang saya tunggu sampai yang dijemput itu jalan, maksudnya ikut masuk ke mobil. Nah, beberapa yang dijemput itu bilang begini, "Sudah Mas, duluan saja, nanti saya nyusul." Ya kan? Jadi saya awalnya ya saya polos-polos aja ya. Setelah bilang begitu ya saya langsung masuk ke mobil begitu kan. Tunggu di mobil. Kemudian drivernya jalan. Saya bilang, "Pak, itu tadi mau suruh tunggu." Apa drivernya bilang? "Ah, itu artinya nggak datang Mas," katanya. Itu artinya nggak mau ikut dia, nggak mau dijemput, dia nggak mau bergereja. Bagi saya aneh. Sudah dijemput, datang,
Masih gak jalan juga. Maka saya ketika membaca cerita malaikat ini, cerita gembala ini, saya kagum, saudara. Ketika malaikat datang memberitakan kabar bahwa di sana di Betlehem akan begini-begini, dijaga begitu kan? Alkitab mencatat setelah mereka pergi. Siapa yang pergi itu? Para malaikat. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh gembala? Para gembala itu pergi loh ke Betlehem. Jadi malaikat nggak nungguin, ayo dong gembala pergi, ayo coba kamu lihat, pasti terjadi seperti yang saya katakan. Nggak ada, saudara. Malaikat pergi dan gembala memutuskan untuk pergi. Membuktikan apakah yang dikatakan malaikat itu benar. Saudara, di sini poin yang saya ingin sampaikan. Betapa respon kita terhadap sebuah kabar baik itu sangat penting. Respon kita terhadap kebenaran firman itu juga sangat penting. Respon itu memperlihatkan engkau percaya atau tidak. Kalau engkau tidak percaya, maka engkau tidak akan respon dan tidak akan pergi. Tapi ketika engkau percaya, berarti engkau akan meresponi dengan baik dan pergi. Ini hal yang paling mendasar. Ada banyak orang ikut cenderung merayakan Natal, tapi dia mengabaikan poin yang pertama ini. Percaya, merespon setiap berita Natal, dan pergi untuk mengalaminya. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka pergi? Mereka melihat bahwa apa yang terjadi di Betlehem itu tepat seperti yang dikatakan malaikat. Bagaimana mereka bisa mengerti bahwa yang dikatakan malaikat itu benar atau tidak kalau mereka tidak pergi? Saudara, banyak orang Kristen berhenti hanya tahu mereka tidak maju ke dalam percaya, mereka tidak maju dalam bagaimana membuktikannya. Maka imannya begitu dangkal, bahkan boleh dikatakan tidak beriman. Sudahnya tahu saja. Sudah jangan puas kalau sudah tahu. Sebanyak apapun pengetahuanmu. Karena pengetahuanmu itu tidak menolongmu apa-apa sebenarnya. Sudah para gembala ini mengalami Kristus. Melihat. Saudara, kenapa mereka merespon firman Allah? Melalui para malaikat. Dan pagi ini seperti yang saya ingin kita merenungkan itu ayat yang ke-20. Saudara, tapi ayat 20 itu nggak mungkin bisa saudara pahami sebelum saya jelaskan secara rinci ini. Ayat 20 dikatakan apa? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat, dikatakan kepada mereka, yang oleh malaikat itu. Saudara, ketika saya dan saudara tidak pernah berjumpa dengan Yesus dalam Natal, maka saudara tidak akan pernah bisa merasakan sukacita Natal. Jumpa dengan Yesus hanya saudara bisa alami ketika saudara memang merespon setiap kebenaran firman. Saudara bisa melihat kabar baik itu. Mengalaminya. Sehingga saudara bisa menceritakannya. Bergembira, bersukacita pada masa Natal itu. Saudara, kabar sukacita Natal tidak berhenti di tanggal 25. Kabar sukacita Natal juga tidak berhenti di tanggal 26. Biasanya ada orang merayakan Natal kedua. Tapi kabar sukacita Natal ini harusnya nyata
dalam hidupmu sehari-hari, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan di rumahmu, di mana saja. Karena kau menyaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikat atau melalui siapa saja, itu benar demikian. Saudara, kabar sukacita Natal tidak mungkin diberitakan oleh orang-orang yang tidak atau belum mengalami sukacita Natal itu. Hanya saya dan saudara yang sudah mengalami sukacita Natal itu, hanya saya dan saudara yang sudah bertemu dengan Kristus dalam Natal itu, yang bisa menyampaikannya kepada orang lain. Karena saudara bisa melihat, saudara bisa mengalami, merasakan bahwa ternyata benar terjadi demikian. Saudara, biarlah kita boleh membawa kabar sukacita Natal itu sebagaimana atau seperti para gembala itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh menyaksikan, kita boleh memberitakan kabar sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk boleh membawa kabar sukacita Natal. Saudara, bawalah sukacita Natal bersama Anda setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Bapa. Kami rindu membawa kabar sukacita itu. Kami rindu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu. Oh, kami rindu Tuhan bawa kabar sukacita itu dalam hidup kami. Kami rindu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sembah Tuhan. Kami rindu Tuhan memberitakan kabar sukacita-Mu. Sembah Tuhan. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga menyandarkan keindahan-Mu, hingga memancarkan keindahan-Mu. Kami sungguh rindu mewartakan kabar sukacita Natal itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu memancarkan kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu, sehingga orang-orang di sekeliling kami mengalami suasana Natal itu setiap hari. Bapa surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh sungguh melihat, mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kebenaran firman ini menjadi rema dalam hidup kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Terutama kami bersyukur untuk perayaan Natal baik 24 maupun 25 Desember ini boleh berjalan dengan baik.
Kami bersyukur karena kami bisa membawa setiap orang. Kami bersyukur karena ada banyak orang boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena ada banyak orang juga merespon untuk Tuhan boleh ingin mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam setiap ibadah boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan boleh memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami tetap berdoa supaya kiranya dalam masa-masa Natal ini kami semua boleh berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Agar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Agar kami boleh mengalami Tuhan. Agar kami boleh bertemu dengan Engkau. Sehingga kami boleh sungguh seperti para gembala bersuka cita memuliakan Tuhan setelah masa Natal. Kami tidak ingin hanya masa Natal itu hanya berlalu begitu saja. Tapi masa Natal itu sungguh-sungguh bermakna bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami pagi ini mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui setiap berbagai acara Natal, dimanapun diadakan. Biarlah Tuhan pakai semua itu boleh menjadi sarana. Di mana Tuhan diberitakan. Di mana kabar baik disampaikan. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah. Supaya kami semuanya boleh mewartakan kabar baik itu. Biarlah Tuhan Kau juga memakai kami dimanapun Tuhan. Untuk kami terus tidak sungkan untuk menceritakan kabar Natal. Kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Tuhan juga ajar kami untuk kami terus tetap berani menyatakan identitas diri kami. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang karena berbagai keterbatasan fisik, mereka tidak bisa hadir bersama-sama di gereja. Atau karena bahkan ada orang yang harus tetap bekerja. Atau Tuhan ada tugas yang belum terselesaikan sehingga mereka terhambat untuk datang ke gereja. Tuhan tolong. Supaya apapun kondisi kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami serahkan buat setiap kami. Supaya kami bisa menggunakan sarana ada yang ada. Untuk menceritakan kabar Natal. Untuk menyampaikan kabar sukacita Natal. Tuhan berkatilah supaya setiap orang juga boleh sungguh mengalami mendengarkannya. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini. Kami terus bekerja buat pekerjaan pelayanan misi. Tuhan dimanapun berada. Ya Tuhan pakai karena kami percaya Tuhan rindu boleh Injil Tuhan diberitakan di mana-mana. Pakai kami Bapa, bahkan pakai kami dalam komunitas, dalam jemaat untuk kami boleh juga terus Tuhan pakai untuk membawa kabar baik. Dan kami juga rindu Tuhan, kami membiasakan diri, menjadikan gaya hidup kami untuk selalu bercerita yang baik, memotivasi yang mendorong, yang memberikan inspirasi Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam masa-masa Natal ini Tuhan senantiasa boleh mengajar kami untuk kami terus memuliakan Tuhan, untuk kami terus boleh merasakan, mengalami, bahkan mewartakan tentang kabar baik kepada orang lain. Terima kasih Bapa, berkati buat setiap keluarga kami, berkati kami juga yang sudah memperoleh kesempatan untuk pulang kampung. Kami Natal bersama keluarga. Kalaupun kami tidak bisa kembali ke daerah kami masing-masing, biarlah kami juga boleh Tuhan tetap pakai untuk bersuka cita bersama-sama dalam melayanan Natal. Dan biarlah sukacita daripada Engkau itu, itulah yang terus kami juga sampaikan kepada orang lain Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Bapa, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sedang rayakan kedatangan kelahirannya, kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan besok dan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, selamat merayakan Natal, dan kiranya sukacita Natal yang sesungguhnya saudara alami dan saudara bisa bawa sukacita Natal itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan dipermuliakan. Shalom Immanuel.